Selamat bertemu dengan saya di pembelajaran seni budaya. Teman-teman, pada video saya kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran seni rupa kelas 11. Dalam pembahasan video saya kali ini, saya akan membahas pada pokok materi unit 1, yaitu menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Apakah yang dimaksud dengan menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar? Sebelum kita membahas tentang masalah itu, marilah kita mulai dari awal tentang pengertian seni rupa dan lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa dan lingkungan? Seni rupa adalah bentuk ekspresi kreatif melalui medium visual yang mencakup lukisan, karya seni patung, karya seni instalasi, dan lainnya. Sedangkan seni yang berdampak bagi lingkungan adalah seni yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi, meningkatkan kesadaran, atau mendorong tindakan positif terhadap isu-isu lingkungan. Dalam pembelajaran di unit 1 ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bagi siswa adalah siswa mampu memahami konsep seni rupa yang berdampak positif terhadap lingkungan, menciptakan karya seni dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mempromosikan kesadaran lingkungan melalui seni. Sedangkan apa yang dimaksud dengan menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar? Menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar berarti menghasilkan karya seni yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memberikan pengaruh positif atau menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Bagaimana untuk mencapai cara ini dalam konteks pembelajaran seni rupa? Yang pertama adalah menggunakan bahan ramah lingkungan. Di sini artinya adalah memilih bahan-bahan yang dapat didaur ulang berkelanjutan atau tidak merusak lingkungan dalam proses pembuatan seni. Contoh bahan-bahan yang dapat didaur ulang berkelanjutan atau tidak merusak lingkungan dalam proses pembuatan seni antara lain: kertas daur ulang, kain bekas, kaca daur ulang, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah menyampaikan pesan tentang lingkungan. Apa itu artinya? Menyampaikan pesan tentang lingkungan adalah membuat karya seni yang menyoroti isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan konservasi alam. Seni dapat menjadi alat edukasi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sedangkan contoh seni rupa yang menyoroti isu-isu lingkungan antara lain: 1. Membuat poster kampanye lingkungan. 2. Membuat instalasi seni dari bahan daur ulang. 3. Membuat lukisan atau mural yang menggambarkan keindahan alam dan bahaya yang mengancamnya, seperti hutan yang terbakar atau laut yang penuh sampah. 4. Membuat patung dari sampah. 5. Membuat karya seni yang berasal dari sisa bahan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya lukisan dari ampas kopi. 6. Membuat komik edukatif yang menceritakan cerita tentang perubahan iklim, polusi, atau upaya konservasi. Serta masih banyak karya seni yang menyoroti isu-isu lingkungan tersebut. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis bahan seni rupa yang ramah lingkungan. Apa saja jenis-jenis bahan seni rupa yang ramah lingkungan? Yang pertama adalah bahan daur ulang. Contoh bahan daur ulang adalah kertas bekas, plastik daur ulang, logam bekas, kaca daur ulang. Yang kedua adalah bahan alam. Contoh bahan alam adalah bambu, kayu sisa, tanah liat, bahan organik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahan alternatif. Contoh bahan alternatif adalah cat berbasis air, kain bekas, bahan komposit ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dan metode penciptaan karya seni rupa. Teknik dan metode apa saja yang biasa digunakan dalam penciptaan karya seni rupa? Yang pertama adalah lukisan dan gambar.
Teknik lukisan dan gambar yang dimaksud dalam hal ini adalah teknik lukisan dan gambar yang menggunakan cat berbasis air atau bahan alami untuk membuat karya yang menggambarkan isu-isu lingkungan. Yang kedua adalah patung dan instalasi. Patung dan instalasi yang dalam pembuatannya memanfaatkan bahan bekas atau daur ulang untuk menciptakan patung atau instalasi seni yang menyampaikan pesan lingkungan. Yang ketiga adalah kolase dan montase. Kolase dan montase dalam hal ini adalah menggabungkan berbagai bahan bekas untuk membuat karya visual yang menarik dan bermakna. Sedangkan yang terakhir adalah mural dan grafiti. Mural dan grafiti adalah melukis dinding dengan tema-tema lingkungan di area publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses penciptaan karya seni. Tahapan yang pertama adalah identifikasi tema. Pilihlah tema lingkungan yang akan diangkat, seperti polusi udara, sampah plastik, atau pemanasan global. Yang kedua adalah pengumpulan bahan. Kumpulkan bahan-bahan ramah lingkungan atau daur ulang yang akan digunakan dalam karya seni. Yang ketiga adalah desain dan perencanaan. Buatlah sketsa atau rencana detail karya seni, termasuk bahan yang digunakan dan teknik yang diterapkan. Yang keempat adalah eksekusi karya. Eksekusi karya adalah mulai membuat karya seni dengan mengikuti rencana yang telah dibuat, tetap fokus pada pesan lingkungan yang ingin disampaikan. Yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Setelah karya selesai, lakukan evaluasi terhadap hasil dan refleksi terhadap proses penciptaan dan pesan yang disampaikan. Setelah kalian memahami tentang isi materi yang barusan saya jelaskan tadi, maka kita lihat beberapa studi kasus dan inspirasi yang nantinya bisa menjadikan kalian memudahkan dalam membuat sebuah karya seni yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu karya dari seorang seniman yang bernama Vic Muniz. Pada awalnya, Muniz menciptakan karya instalasi dan lukisannya menggunakan material seperti gula, selai kacang, dan sampah. Ia kemudian mengambil gambar potongan karyanya hingga menjadi sebuah karya seni yang utuh. Dari akhir pembelajaran ini, sebagai tugas proyek secara individu, buatlah salah satu karya seni dengan tema lingkungan menggunakan bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Karya seni itu dapat berupa komik, lukisan, seni instalasi, patung, ataupun yang lainnya. Demikian akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel saya ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.